Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Nesar, dan seperti biasa Nerat kini kembali lagi untuk teman-teman semuanya setelah kian lama kita nggak upload video terbaru ya guys. Dan di video kali ini saya kembali dengan membawakan konten tutorial kembali, yaitu tentang cara pembuatan neon box menggunakan bahan dasar ACP yang nanti kita akan cutting dan hasilnya akan jadi seperti ini guys. Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana sih proses awal pembuatannya, yuk kalian simak saja video ini sampai habis. Check it out. Langkah pertama yang harus kalian siapkan tentu saja di sini adalah mendesain terlebih dahulu bagian-bagian pola yang harus kalian potong nantinya, dan ini hasil akhirnya nanti seperti yang di bawah ini. Dan untuk bahannya sendiri saya di sini menggunakan bahan dasar ACP mereknya Max ya, dan ini kualitasnya untuk indoor bukan untuk outdoor ya, karena ini nanti kita akan pasang di dalam ruangan. Oke, kemudian setelah kita siapkan bahannya, di sini kita akan menuju ke proses pemotongan bagian pola hurufnya. Dan di sini saya melakukan pemotongan menggunakan mesin CNC router. Ini adalah proses pemotongannya. Dan buat teman-teman yang belum punya mesin ini jangan berkecil hati, karena teman-teman juga bisa menggunakan mesin geraji jigsaw untuk melakukan pemotongannya. Agak sedikit ribet sih, cuman untuk kreativitas kalian wajib coba juga gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru menonton video ini ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, dan seperti biasa jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya setelah kalian memencet tombol subscribe ya. Jangan lupa share juga video ini supaya kalian dan teman-teman kalian juga bisa tahu nih video-video apa sih yang bagus untuk kalian tonton nantinya. Oke, setelah pemotongannya selesai, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Ini masih menyatu dengan layarnya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan lepaskan satu persatu sebelum akhirnya kita akan merakitnya, guys. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melepaskan bagian-bagian huruf yang tidak terpakai ini. Tapi ingat, ada beberapa bagian yang masih kita pakai, yaitu seperti lubang huruf A, R, dan sebagainya. Kita kumpulkan saja seperti ini. Kemudian kita angkat, dan langkah selanjutnya di sini kita akan memasang bagian casing sampingnya. Untuk casing sampingnya sendiri saya di sini menggunakan ACP juga dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm juga. Mereknya sama ya, kita tetap menggunakan merek Max. Untuk ACP yang tipis kalian bisa menggunakan sudut siku seperti ini supaya nanti hasil casingnya itu kokoh meskipun tidak dikasih besi ya. Jadi kita tempel menggunakan lem setan atau lem Hansom. Untuk teman-teman yang mau beli lemnya, kalian cukup klik tombol link yang ada di deskripsi atau video ini. Oke, kita tempelkan dan pastikan tidak ada bagian tetesan lem yang tercecer di bagian depan layar neon boxnya guys. Kemudian setelah kita tempel casingnya, hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Kita kasih sudut-sudut siku seperti ini supaya kokoh, tidak lentur untuk bagian sampingnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses yang selanjutnya, yaitu proses pemotongan akrilik. Akrilik ini kita potong sesuai bentuk huruf-hurufnya, cuma di sini kita lebihkan sedikit untuk ukurannya supaya nanti akrilik ini bisa menutupi bagian lubang ACP yang sudah kita cutting tadi guys. Untuk pemotongannya sendiri saya di sini menggunakan mesin laser CO2. Untuk teman-teman yang belum punya juga jangan kecil hati. Teman-teman juga bisa menggunakan mesin geraji scroll saw ataupun mesin geraji jigsaw ya untuk memotongnya. Kalian tinggal ganti matanya saja yang halus dan kalian nanti bisa memotong akrilik juga. Kemudian setelah kita potong, hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys. Jadi kita udah tempel stiker warna kuning sesuai dengan permintaan pemesannya. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses penempelan akrilik ini ke media ACP yang sudah kita cutting tadi guys, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita balik dia akan menutupi bagian tulisan yang berlubang ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan pengeleman, dan di sini saya pastikan tidak ada lem yang tercecer atau merembes ke bagian depan stiker atau akriliknya supaya lebih terlihat rapi tentunya guys.
Kita tutupkan seperti ini berlahan-lahan saja. Buat teman-teman sekali lagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian dapat manfaat dari beberapa konten Nexart Advertising. Dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya kalau kita lihat. Jadi di sini berlubang-lubang, kemudian untuk warnanya di sini menyesuaikan dengan warna stikernya. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian lubang-lubang huruf AR ini nanti kita akan tutup menggunakan ACP yang sudah kita siapkan di plastik tadi, guys. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pembuatan tutupnya. Untuk bahan tutupnya sendiri, saya di sini menggunakan PVC foam dengan ketebalan kurang lebihnya 5 mm saja. Oke, kita lepaskan plastiknya dan di sini kita akan membuat bagian list sampingnya. Untuk list sampingnya sendiri kita akan memotongnya menggunakan alat sederhana ini. Ini adalah PVC yang sudah kita kasih mal di bagian sampingnya atau penggaris, kemudian kita tancapkan saja cutter seperti ini menembus ke bawah seperti ini ya, guys. Nah, sesuaikan saja lebar yang kalian mau. Di sini saya menggunakan kelebaran kurang lebihnya sekitar 2 cm untuk membuat list atau pengancing bautnya. Bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Oke. Setelah kalian paham, kita lanjut saja. Di sini kita akan melakukan proses pemotongan dengan cara kita tarik saja seperti ini dan hasilnya bisa lurus, presisi sesuai dengan mal yang sudah kita buat tadi. Oke, kita potong sesuai dengan jumlah atau kebutuhan saja. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan tempelkan bagian PVC atau listnya ini di pinggiran tutupnya, guys. Kita akan potong dan kita akan tempelkan menggunakan lem setan atau lem Hansom tepatnya ya. Untuk lampunya sendiri, saya di sini menggunakan lampu LED strip 220 volt yang bisa kita potong per 10 cm tentunya. Buat teman-teman yang tidak tahu belinya di mana, kalian cukup klik link yang ada di dalam video ini. Oke, di sini lampunya penampakannya seperti ini, guys. Dia ada solasi atau double tipnya di bagian bawah. Cuma di sini saya selalu buang saja karena double tip ini tidak saya rekomendasikan untuk langsung dipakai karena dia kalau lampunya panas biasanya dia akan lepas ya dari medianya gitu. Jadi kita akan lepaskan saja, kemudian baru kita ganti menggunakan lem setan seperti ini, guys. Oke, kita tempel-tempel menggunakan lem setan dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa sambung-sambung kabelnya, kita paralel saja seperti ini ya sambungannya. Jangan lupa nanti untuk bagian sambungan-sambungan ini kita tutup bisa menggunakan silikon atau kalian juga bisa menggunakan resin ya. Jadi terserah kalian, kalau misalkan mau jangka lama kita menggunakan resin pun juga lebih bagus. Tapi di sini saya menggunakan resin untuk menutup bagian kabel-kabel atau sambungan lampunya. Oke, kita coba nyalakan, hasilnya sangat terang seperti ini ya. Ini aman, tidak nyetrum. Ini bisa kita pasang di luar ruangan juga karena di bagian lampunya sudah ada silikonnya atau selangnya, guys. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita rakit lampunya, di sini kita tinggal pasang saja seperti ini. Jangan lupa di sini kita akan melakukan proses pengancingan menggunakan baut kecil saja. Jangan lupa untuk jarak bautnya kita ukur menggunakan meteran supaya hasilnya lebih rapi lagi ya. Dan untuk bagian huruf-huruf yang tadi masih berlubang atau masih belum ada pola ACP-nya, di sini kita tempelkan kembali seperti ini biar nanti ketika kita lepaskan kulit ACP-nya itu terlihat sesuai atau terlihat lebih bagus lagi. Kemudian di sini kita akan melepas saja seperti ini, guys. Kita akan lepaskan secara berlahan-lahan. Oke, kemudian setelah kita bersihkan, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Cukup terang sekali, bersih, menyala, dan tentunya wajib kalian coba di rumah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat kalian yang mau mencoba di rumah. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya dan salam Nexart.